Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Yoga Kasih Kaipo. Di sini atau di video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis sistem politik di Indonesia. Baiklah, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis sistem politik di Indonesia. Jadi, kita di sini akan membahas mengenai sistem politik. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu sistem politik. Jadi, dari beberapa sumber yang telah kami baca, di sini kami dapat menyimpulkan bahwasanya sistem politik itu merupakan interaksi antara masyarakat dan juga pemerintah dalam proses pemerintahan ataupun dalam proses pemajuan bangsa Indonesia itu sendiri untuk tujuan bersama. Jadi di sini sistem politik ini mengandung unsur untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki arti penting untuk baik pemerintah ataupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi di sini juga kita akan membahas bagaimana fungsi dari sistem politik itu. Sistem politik ini berfungsi untuk memberikan unsur-unsur pemerintahan tanpa membuang ataupun menghilangkan budaya ataupun kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Jadi contohnya seperti ini. Ketika pemerintah menetapkan suatu kebijakan, maka kebijakan itu harus sesuai dengan tatanan masyarakat yang ada di Indonesia, sesuai dengan budaya, sesuai dengan wilayah yang ada di Indonesia itu sendiri. Di sini kita dalam menganalisisnya, tentunya kita akan melihat bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya sistem politik yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan apa yang diberikan ataupun sudah sesuai dengan tatanan yang ada. Tapi karena adanya oknum-oknum yang menyalahkan ataupun oknum-oknum yang tidak sesuai dengan aturan, maka sistem pemerintahan di Indonesia ini masih banyak dicap buruk oleh masyarakat. Yang pertama, mungkin pemerintah harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya seseorang yang akan menjalankan tugas di suatu pemerintahan itu sudah sesuai dengan ahlinya ataupun sudah sesuai dengan bidangnya, sehingga nanti ketika menjalankan sistem sehingga ketika pemerintah ataupun orang yang diperintah sesuai dengan bidang dalam suatu bidang pemerintahan itu sendiri, maka nanti akan sesuai dengan tatanan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerjasama yang harus dibangun antara suprastruktur dan infrastruktur. Jadi hal ini menjadi pokok penting dalam sistem politik Indonesia. Bagaimana jalannya sistem politik Indonesia itu harus adanya kerjasama antara suprastruktur dan infrastruktur, yaitu antara lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan yang diatur pada undang-undang. Jadi suprastruktur itu seperti DPR, MPR, Presiden, dan lain-lain, itu harus memiliki kerjasama dengan masyarakatnya ataupun dengan warga negaranya. Untuk selanjutnya kita akan membahas juga bagaimana perbedaan antara sistem politik Indonesia ini dengan sistem politik negara lain. Jadi sistem politik di Indonesia ini tidak bisa disamakan dengan sistem politik negara-negara yang lain, di mana sistem politik bangsa Indonesia ini harus sesuai dengan wilayah Indonesia dan harus sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia seperti budaya, lingkungan, dan juga tatanan masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti dalam penetapan undang-undang ataupun dalam penetapan kebijakan-kebijakan, pemerintah harus mengedepankan ataupun memberikan toleransi kepada masyarakat, yaitu sesuai dengan kebudayaan dan lingkungan yang ada di masyarakat, sehingga kebijakan dan ketentuan yang diberikan masyarakat ini bisa mudah diterima dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Tapi yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana itu pemerintah tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi, sehingga masyarakat ini menjadi tertekan dan terjadinya demo seperti yang kita lihat, seperti kasus-kasus demo itu terjadi karena pemerintah tidak menyesuaikan undang-undang ataupun kebijakannya sesuai dengan tatanan ataupun ketentuan dan budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Selain itu, diperlukannya juga ada interaksi antara pemerintah dan
yang diperintah, yaitu warga negara Indonesia. Di sini juga kita sebagai warga Indonesia yang baik, maka kita harus mematuhi dan ikut berperan dalam sistem politik Indonesia. Yaitu yang pertama ada konvensional dan non-konvensional. Konvensional sini yaitu kita bisa ikut peran dalam memberikan suara kita dalam pemilu, ataupun kita memberikan aspirasi kita sesuai dengan aturan yang ada, sehingga hal ini akan menjadi hubungan yang erat antara pemerintah dan warga negaranya, sehingga terjadi ataupun bisa mencapai sistem politik yang sesuai dengan kebudayaan dan ruang lingkup yang ada di Indonesia itu sendiri. Ada juga di sini peran yang non konvensional, yaitu yang tidak sesuai dengan aturan. Contohnya demo tanpa mengikuti aturan. Jadi sebagai warga negara Indonesia juga kita harus mengikuti ataupun patuh kepada pemerintahan, karena dengan mematuhi aturan dari pemerintah itu juga bisa menopang kita mendapatkan sistem politik yang sesuai dengan aturan dan ruang lingkup yang ada di Indonesia ini sendiri. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai sistem politik ataupun menganalisis sistem politik yang ada di Indonesia itu sendiri. Mungkin sekian dan bisa menambah wawasan kita dalam baik ilmu politik maupun ilmu-ilmu lain yang ada di Indonesia ini, sehingga kita bisa menentukan pilihan kita, bahwasanya sebagai warga negara yang baik kita harus ikut berperan dalam sistem politik Indonesia itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.